Presiden Amerika Donald Trump menawarkan bantuan kepada India dan Pakistan untuk mencari solusi damai atas konflik wilayah Kashmir yang telah berlangsung lama. Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah pemerintahannya membantu tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara yang bersenjata nuklir tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio menyatakan selain gencatan senjata, kedua negara sepakat akan menggelar dialog lanjutan di tempat netral untuk membahas berbagai isu penting termasuk distribusi air di Kashmir. Apakah Amerika yang mengatur skenario perang India dan Pakistan? Apa motifnya? Lantas di mana posisi umat Islam dalam perang ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Nampaknya penindasan terhadap saudara sama muslim kita di belahan bumi lainnya pun tak henti-hentinya ya gitu Bung Budi, setelah Uighur dan kali ini pun Palestina, dan nampaknya Pakistan yang juga beberapa kesempatan dibahas pada kabar petang pun juga sudah berlangsung lama. Menurut Anda kenapa dunia Islam terus-menerus diarahkan untuk duduk di meja perundingan dengan penjajah seperti India dan entitas Zionis? Padahal sejarah menunjukkan bahwa setiap perundingan hanya mengokohkan kekuasaan mereka dan menggagalkan perjuangan umat Islam untuk merdeka, Bu. Ya, tentu ini sangat berkaitan dengan eh, apa namanya? Ya, positioning ya. Eh, Memang harus disadari bahwa eh, umat Islam ini positioningnya saat ini berada dalam level yang sangat rendah ya. Sehingga tidak bisa duduk setara ya, duduk kemudian sejajar dengan negara-negara eh, yang kemudian punya kepentingan gitu. Sehingga akhirnya kemudian ketika ada hal-hal yang eh, diinginkan oleh terutama negara-negara adidaya terhadap dunia Islam, ya umat Islam akhirnya tunduk dan mau saja mengikuti apa yang dikehendaki oleh mereka gitu. Kenapa seperti itu? Ya, pertama karena umat Islam sekarang sudah tidak lagi dalam satu kesatuan politik ya. Mereka terpecah dengan negara yang banyak, ya, kurang lebih ada 50-an negara negeri Muslim, dan mereka karena terpecah akhirnya kemudian tidak tidak dalam kekuatan yang optimal gitu. Bahkan di antara mereka kan akhirnya kemudian di apa diadu domba satu sama lain, terjadi konflik satu sama lain gitu ya. Kita bisa lihat dulu ada perang Iran-Irak, kemudian juga Irak-Kuwait, kemudian juga dalam konteks di Asia Selatan misalkan Pakistan juga dengan Afghanistan ada beberapa konflik di perbatasan dan seterusnya gitu. Dan itu tentu akan semakin melemahkan posisi dunia Islam. Ketika posisi dunia Islam lemah, maka ketika terjadi semacam konflik-konflik lain, maka ya mudah kemudian untuk diarahkan, diselesaikan dengan sebuah perundingan, sebuah perjanjian yang itu diset uh, untuk mengokohkan kepentingan-kepentingan negara adidaya. Itu, Mas. Sejauh mana keterlibatan langsung Amerika dalam rekayasa krisis ini? Apakah menunjukkan bahwa seluruh konflik di India dan Pakistan bukanlah konflik kedaulatan nasional, melainkan bagian dari strategi kolonial modern untuk mengatur ulang kekuatan regional dan menahan kebangkitan umat Islam, Bu? Ya, eh, tentu apa yang terjadi di Asia Selatan ini ya, eh, yang kemarin ada ketegangan antara India dan Pakistan, walaupun itu dipicu oleh sebuah aksi terorisme ya terhadap wisatawan yang ada di Kashmir, dan itu kemudian dituduhkan oleh India kepada Pakistan ada di belakang itu, walaupun itu sudah ditolak, itu tidak terlepas dari eh, konstelasi secara global gitu ya. Eh, kita tidak boleh hanya melihat bahwa itu antara konflik antara India dan Pakistan semata. Kita juga harus menelisik bagaimana kemudian
relasi kedua negara ini dengan negara-negara lain, terutama negara adidaya. Bagaimana relasi India dengan Amerika Serikat, India dengan Cina ya. Dan karena memang Cina itu berbatasan dengan India, termasuk juga relasi Pakistan dengan Amerika Serikat dan Pakistan dengan Cina gitu. Kenapa ada faktor Cina? Karena memang mau tidak mau ketika Amerika eh, sekarang berusaha untuk menjadi negara hegemon di level global, maka ancaman terkuatnya sebagaimana yang memang diprediksi oleh NIC ya, itu adalah ancaman dari Cina gitu ya. Ini bergeser dari 20 tahun sebelumnya. Eh, di situ Cina hanya satu dari 4 skenario global yang dirilis oleh NIC 2001. Tapi rilis terakhir dari NIC itu kan dari 5 skenario yang dia prediksi sampai 2040 itu mention terhadap Cina itu sangat sangat dominan. Apa hubungannya dengan Asia Selatan? Maka negara besar yang eh, berbatasan langsung dengan Cina itu adalah India gitu. Makanya kemudian Amerika Serikat penting untuk membangun relasi yang kuat dengan India sehingga dia bisa menggunakan India untuk menjadi penyeimbang ya kekuatan Cina yang semakin emerging, semakin menguat dengan adanya India, maka India bisa kemudian digunakan oleh Amerika untuk ya membantu Amerika lah ya untuk dalam tanda kutip ya, mengendalikan kekuatan Cina gitu. Makanya juga saya melihat bahwa insiden kemarin itu tidak terlepas dari skenario Amerika Serikat ya. Karena kita tahu bahwa pemerintahan Modi ini adalah pemerintahan yang sangat pro terhadap Amerika Serikat. Dan sebenarnya Pakistan juga pemerintahan yang sekarang itu juga pemerintahan yang pro terhadap Amerika Serikat. Cuman kan masalah Kashmir ini kan masalah yang ditinggalkan oleh kolonial Inggris gitu. Dan itu masih menjadi daerah yang dipersengketakan antara India dan Pakistan. Eh, ini masalah klasik gitu ya. Makanya kemudian ketika ada insiden di sana, Amerika juga tidak ingin insiden ini bisa melemahkan kedua negara yang sebenarnya sama-sama sekutu Amerika gitu. Ya kalau India dengan Pakistan ini bersekutu apa berseteru dengan sangat intens, maka ini menjadi kerugian bagi Amerika Serikat karena ini akan mengalihkan upaya Amerika untuk bisa membendung kekuatan Cina di kawasan tersebut gitu. Makanya tadi dorongan untuk penyelesaian melalui perundingan dan ini memang sudah bisa diselesaikan. Gencatan senjata sudah dilakukan dan ada kesepakatan bahwa tidak akan dilanjutkan konflik-konflik yang sifatnya militeristik dan kalaupun terjadi itu tidak akan meluas eskalasinya. Ini sudah bisa dilakukan oleh Amerika untuk meredakan ketegangan antara India dengan Pakistan. Itu Mas. Seperti juga pada edisi kabar petang sebelumnya, Bung Budi, yang juga banyak narasumber kita mengatakan perihal Pakistan dan India itu tak beda dengan saudara sama muslim kita di Palestina yang dijajah oleh penjajah Zionis Yahudi beserta anteknya. Menurut Anda, mengapa umat Islam di Pakistan dan dunia Islam belum mampu menumbangkan rezim-rezim boneka yang secara terang-terangan berkolaborasi dengan penjajah barat dan mengkhianati perjuangan umat Islam di Kashmir, Palestina, dan wilayah lainnya? Apakah benar-benar umat Islam akan terus bisa tertipu dengan diplomasi palsu atau justru sudah saatnya menyadari bahwa hanya dengan tegaknya sistem Islam solusinya, Bu? Ya, tentu eh, yang penting adalah bagaimana umat Islam itu punya kesadaran politik dulu, bahwa mereka adalah umat yang mulia, mereka umat yang punya amanah untuk menjalankan risalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Eh, Sehingga mereka bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa mereka itu tidak sejalan dengan risalah Allah Subhanahu wa taala gitu untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, menjadikan Islam sebagai mercusuar peradaban dan menjadikan umat ini eh,
tampil terkemuka di level dunia gitu ya. Ini menjadi PR yang sangat mendasar ya, membangun kesadaran politik dulu gitu. Karena tanpa adanya kesadaran politik di tengah umat itu ya mereka berada dalam posisi yang terpuruk sebagaimana yang saat ini terjadi gitu. Karena kan penguasa-penguasa di dunia Islam ini adalah penguasa-penguasa yang tampil yang kemudian mereka membawa kepentingan-kepentingan dari apa namanya dari tuan-tuan mereka gitu. Eh, Kalaupun mereka berpihak kepada umat hanya secuil saja, memang kemudian mereka menjalankan apa yang seharusnya sebagai seorang penguasa yang lahir dari rahim umat Islam itu menjalankan risalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah karena memang harus terbangun ya eh, kesadaran politik ini menjadi sebuah opini yang besar yang akhirnya kemudian mengubah situasi politik yang ada di dunia Islam gitu. Dan untuk itu memang butuh proses, butuh waktu yang tidak tidak ya butuh keistiqomahan untuk bisa menjalankan. Karena kalau tidak begitu maka umat ini berada dalam posisi yang seperti kita saksikan saat ini. Penjajahan di dunia Islam, kasus Palestina, termasuk juga sekarang Kashmir ya, yang semestinya mereka adalah menjadi bagian dari negeri Muslim dengan sisa-sisa kolonial dulu. Kenapa Kashmir itu menjadi wilayah konflik? Karena memang di di apa disengaja gitu ya oleh Inggris dulu sebagai negara kolonial di sana untuk eh, melemahkan dunia Islam ini menjadikan Kashmir berada di bawah penguasaan India. Padahal dia adalah mayoritas Muslim. Dan akhirnya kemudian umat Islam uh, terpecah di sana. Umat Islam kemudian menjadikan itu sesuatu hal yang harus menjadi konflik yang berkepanjangan. Karena memang ini adalah buah dari kolonialisme yang dilakukan di masa lalu. Nah, ini harus disadari oleh umat Islam bahwa perilaku-perilaku kolonial masa lalu itu membuahkan konflik-konflik yang berkepanjangan gitu. Dan ini bukan sesuatu hal yang tidak disengaja. Tentu ini adalah bagian dari skenario untuk melemahkan Islam. Itu Mas. Jasa kalau Bung Budi untuk pencerahannya pada kabar petang kali ini semakin membuka cakrawala bahwa saatnya kita membuka level up kita untuk lebih berpikir lebih jauh kesadaran umat akan politik Islam. Jasa kalau sekali lagi Bung Budi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara Duduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.